Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dalam katekese kitab suci kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru. Para ahli memperkirakan bahwa Yesus tahu membaca dan menulis. Bisa kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 8. Tetapi agaknya Yesus tidak menulis apa-apa tentang dirinya dan ajarannya. Dia pun tidak memerintahkan para murid untuk menuliskan tentang dirinya dan ajarannya. Tetapi jelas bahwa sabda yang disampaikannya berwibawa dan kemudian diteruskan oleh para pengikut Yesus sesudah ia wafat. Sesudah hari Pentakosta, para murid menyebarkan cerita tentang Yesus dan ajarannya secara lisan. Selain itu, mereka bercerita tentang pengalaman mereka bersama Yesus, baik sebelum maupun sesudah Yesus wafat dan bangkit. Ajaran para saksi pertama itu pun diterima sebagai berwibawa dan disebarkan dari mulut ke mulut. Setelah kelompok jemaat perdana terbentuk di mana-mana, mereka berhubungan satu sama lain melalui utusan dan kadang membawa surat. Bisa kita lihat dalam Kisah Rasul bab 15 ayat 2, ayat 20 dan ayat 23. Juga 2 Korintus 3 ayat 1. Terkadang juga para rasul yang mendirikan jemaat tertentu merasa perlu mengirimkan surat kepada jemaat yang dibentuknya itu, seperti yang bisa kita perhatikan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2, ayat 15, 1 Korintus 5 ayat 9, Kolose 4 ayat 16. Lama-kelamaan ada juga orang beriman yang mulai menulis beberapa pokok iman yang paling penting. Cerita tentang karya Yesus, sehingga terbentuk kumpulan ajaran, wejangan, dan petuah Yesus. Tentu, di samping kesamaan dasariah, ada juga perbedaan dalam hal menceritakan tentang Yesus dan mengungkapkan imannya. Ketika generasi Kristen pertama mulai hilang, mulai terasa keperluan mencatat bermacam bahan yang beredar tentang Yesus. Dengan semua bahan yang beredar, baik secara lisan maupun tertulis, akhirnya di beberapa tempat disusun kisah keseluruhan tentang Yesus yang kurang lebih lengkap dan teratur. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Tujuannya adalah agar jemaat memiliki iman yang kira-kira benar dan sesuai dengan yang dianut oleh para rasul dan jemaat pertama. Selain itu, keterpisahan dari bangsa atau umat Yahudi menjadi pendorong lainnya, karena disadari bahwa sebagai kelompok tersendiri, jemaat Kristen perlu memiliki tulisan tersendiri di samping Perjanjian Lama. Tulisan itu mau mempertahankan kesatuan dan keutuhan iman jemaat. Begitulah kira-kira prosesnya terbentuk Injil dan kisah para rasul. Menjelang akhir abad pertama dan awal abad kedua, mulai beredar karangan berupa surat
berupa lembaran ataupun kitab. Tentu tidak semua karangan itu sama mutunya. Ada yang menyebarkan dan membela ajaran jemaat perdana. Ada pula yang menyisipkan pikiran baru yang terkadang kurang cocok atau bahkan menyesatkan. Akhirnya banyak karangan yang beredar dan membuat bingung serta mengacaukan umat beriman karena sukar membedakan mana yang menyalurkan tradisi yang sejati dan mana yang menyesatkan. Karena itu menjelang abad kedua, para tokoh penting mulai menyaring karangan yang beredar. Mereka menyusun suatu daftar tulisan yang sungguh berwibawa dan layak diterima di samping perjanjian lama. Karena itu terbentuklah kanon Muratori sekitar tahun 190 yang berisi daftar-daftar kitab yang dipakai jemaat di Roma. Sekitar tahun 254, Origenes dari Alexandria menyusun dengan teliti suatu daftar kitab yang umum diterima. Juga daftar kitab yang harus ditolak meskipun di sana-sini diminati. Hal yang sama juga dilakukan oleh Eusebius dari Kaisarea pada tahun 303. Sekitar tahun 300 di mana-mana diterima sebagai berwibawa keempat Injil yang sekarang ada dalam Perjanjian Baru. 13 surat Paulus, Kisah para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Masih ada perbedaan pendapat mengenai kitab lainnya. Baru sekitar tahun 400, perbedaan pendapat mengenai jumlah kitab Perjanjian Baru hampir hilang. Tahun 367, Athanasius dari Alexandria menyusun daftar kitab suci Perjanjian Baru berjumlah 27 seperti sekarang ini. Konsili di Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397 menetapkan daftar yang sama. Demikian lahirnya disepakati 27 kitab yang termasuk Perjanjian Baru. Pertimbangan dasar adalah apakah kitab itu mengungkapkan iman sejati dari umat perdana gereja rasuli, dan kemudian umumnya dikaitkan dengan diri salah seorang rasul. Dengan demikian, kanon Perjanjian Baru telah selesai terbentuk sekitar tahun 400 dan tidak berubah lagi. Daftar 27 kitab dalam kanon itu kemudian ditegaskan oleh Konsili Florence tahun 1441, Konsili Trente tahun 1546, dan Konsili Vatikan Pertama tahun 1870. Gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks menerima dan mengakui daftar yang sama. Saudara-saudara, ada sering terdengar istilah apokrif. Apa artinya itu? Apokrif berasal dari kata Yunani apokripos, berarti tersembunyi, rahasia yang hanya dikenal sejumlah kecil orang atau kelompok. Bisa juga berarti palsu, gadungan, tidak sejati. Karena itu kitab-kitab yang masuk sebagai kitab apokrif berarti kitab-kitab yang tampaknya kitab suci, tetapi sebenarnya palsu dan gadungan, tidak diterima umat Kristen sebagai kitab suci. Karangan ini berlagak seolah-olah dari para rasul dan jemaat perdana, padahal tidak. Isi ke-27 kitab Perjanjian Baru menjadi ukuran iman serta penghayatan bagi umat.
Iman dan kelakuan umat beriman mesti diukur oleh isi kitab ini. Umat mesti selalu tinggal dalam rangka yang dibasak oleh pengungkapan iman perdana itu. Hanya melalui kesaksian umat perdana yang imannya terungkap dalam kitab suci Perjanjian Baru, umat selanjutnya dapat dihubungkan dengan Allah yang sejati dan Yesus yang tetap sama dan berkarya untuk selamanya. Para saudara, perlu disampaikan bahwa bukan tiap-tiap kitab, meskipun memuat iman sejati, sudah mengungkapkan iman itu secara utuh. Tiap-tiap kitab hanya menyoroti salah satu segi iman. Kitab-kitab itu saling melengkapi, dan keseluruhannya membentuk hanya satu kitab suci Perjanjian Baru. Karena itu, kitab-kitab itu perlu dibaca dalam konteks keseluruhan dan tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu sama lain. Saudara-saudara, demikianlah katekese singkat kita pada kali ini. Semoga kita semakin mengerti, memahami kitab suci kita. Dengan demikian semakin kita cintai, kita baca, dan kita amalkan isinya dalam kehidupan harian. Tuhan memberkati kita semua.